Halo, biarin aja dia pusing. Yang penting sekarang kan kita bisa bahagia bareng di sini. Kamu gak usah mikirin dia lagi ya. Mas Rangga, kok kamu bisa ada di sini? Bukannya kamu harus pergi dinas keluar kota selama 3 hari ke depan? Lepasin, apa-apaan ini? Warga jangan ikut campur ya. Saya gak ada urusan sama kalian. Lepasin. Diam kamu penipu. Jangan harap bisa lari setelah apa yang kamu lakuin ke keluarga aku. Dan halo, assalamualaikum, Mai. Kenapa telepon berkali-kali? Aku lagi sibuk banget nih di kantor. Waalaikumsalam. Ya ampun mas, saban hari alasan kamu selalu aja sama. Ada urusan proyek penting yang mesti beres sebelum minggu depan. Kalau gak selesai sekarang, bisa kacau semua jadwal pekerja di lapangan. Kerja, proyek, lapangan, gak ada variasi lain apa? Aku sengaja telepon kamu berkali-kali karena ada yang mau aku omongin. Kamu tuh susah banget sih dihubungin. Boy, tolonglah ngerti sedikit. Aku di sini bukan lagi main-main atau santai-santai. Banyak berkas vendor yang mesti aku periksa dan ditandatangani hari ini juga sebelum mereka nagih keuangannya. Memangnya ada masalah apa di rumah? Anak kita kenapa? Anak kita nggak apa-apa, dia lagi sekolah. Aku cuma mau tanya, nanti malam kamu bisa usahain pulang cepet gak? Sekali-sekali aja mas. Kita udah lama banget nggak makan malam bareng, yang bener-bener santai tanpa kamu pegang HP urusan kerjaan. Lagian anak kamu juga pengen dibeliin buku gambar baru buat tugas besok pagi. Kalau buat buku gambar, nanti aku usahain mampir ke toko buku pas jam pulang kerja. Tapi kalau buat makan malam bareng jam 7, kayaknya jangan nungguin aku deh, Mai. Selalu kayak gitu. Rapat anggaran sore ini bakalan panjang banget sampai malam. Mungkin aku baru sampai rumah jam 9-an. Kamu sama anak makan dulu aja ya, jangan tungguin aku. Tuh kan, ujung-ujungnya selalu begitu. Disuruh pulang cepet sejam aja susahnya setengah mati. Ya udahlah, terserah kamu aja. Silakan urusin semen sama batako kamu itu sampai puas. Mai, aku kerja keras begini kan juga demi penuhin semua kebutuhan kamu sama anak kita. Tolong jangan kayak anak kecil begini dong. Udah dulu ya, ini kepala divisi udah masuk ruang rapat. Nanti kita sambung lagi di rumah. Assalamualaikum. Tuh kan, pasti langsung dimatiin sepihak begitu aja. Belum juga aku selesai ngomong, begitu aja dipotong pakai alasan rapat lah, bos lah, proyek lah. Saban hari isinya cuma kerjaan terus. Apa dia nggak mikir ya kalau istrinya ini kesepian setengah mati di rumah gede gini? Uang belanja emang dikasih nggak pernah kurang, fasilitas rumah lengkap. Tapi kalau orang yang nggak pernah ada di sini ya buat apa? Buat apa punya suami mapan kalau cuma bisa ngobrol lewat telepon semenit 2 menit? Rumah ini rasanya udah kayak kuburan, sepi banget. Lama-lama aku bisa tua sebelum waktunya. Kalau stres dan bosan kayak gini terus tiap hari, gak ada hiburan, gak ada temen ngobrol. Masa mudaku habis cuma buat nungguin orang yang bahkan gak punya waktu sejam buat duduk bareng di rumah tamu ini. Mbak Maya ya? Wah, habis perawatan rambut ya Mbak. Kelihatan seger banget. Makin cantik dan bersinar aja hari ini. Sampai pangling saya. Ah, masnya bisa aja deh. Udah jadi tugas wajib semua driver ya buat muji-muji penumpang kayak gini biar dapat bintang 5. Hohoho, enggak dong Mbak. Kalau buat Mbak Maya mah ini jujur banget nih dari hati saya yang paling dalam. Bukan demi formalitas aplikasi. Oh iya, cuaca lagi panas banget begini nih. Mbak Maya mau langsung pulang atau mau mampir minum yang dingin-dingin dulu nih? Saya tahu tempat es kelapa yang enak deket sini. Emangnya nggak apa-apa mas? Nanti malah ganggu orderan mas yang lain gimana?
Gak ada yang lebih penting daripada kenyamanan penumpang spesial kayak Mbak Maya ini. Tenang aja, siang ini saya khususkan buat antar Mbak. Yuk, silahkan naik. Kita jalan santai aja ya, biar rambut cantiknya gak berantakan kena angin kencang. Kamu kenapa sih, Mai? Kau belakangan ini tiap kali aku deketin selalu kaget begitu. Ada hal penting yang lagi disembunyiin dari aku. Apaan sih mas? Gak ada yang sembunyiin kok. Perasaan kamu aja yang lagi sensitif dan mikir yang aneh-aneh. Gak usah mulai nyari kesalahan orang deh. Bukan nyari kesalahan, tapi sikap kamu yang berubah. Biasanya HP ditaruh di meja, sekarang dibawa kemanapun kamu pergi. Sampai mau tidur aja mesti ditaruh di bawah bantal. Gak biasanya kamu kayak gini. Ya terus kenapa? Ini kan barang pribadi aku. Daripada kamu sibuk ngurusin HP aku, mending kamu langsung tidur aja sana. Kamu kan capek habis kerja seharian demi proyek besar kamu itu. Aku juga udah ngantuk, mau tidur. Aku minta maaf, Maya. Aku terlalu sibuk sampai gak ada waktu buat kamu dan anak kita. Mai, tolong sini sebentar. Aku mau nanya dan butuh penjelasan kamu soal ini. Kok tagihan kartu kredit bulan ini banyak banget ya? Belanjaan yang aneh. Ini uangnya dipakai buat apaan aja? Belanjaan kemarin itu kan buat beli perlengkapan rumah yang udah pada rusak mas. Gorden jendela depan kan udah kusam. Terus panci di dapur juga udah bolong. Sama sekalian belanja bulanan anak kita juga. Kamu kan tahu sendiri, sekarang semuanya serba mahal kalau di pasar. Jangan bohong, Mai. Kemarin pas aku tanya lewat telepon, kamu bilangnya uang itu dipakai buat bayar uang les tambahan anak kita sama beli buku-buku cetak. Kok sekarang penjelasannya beda lagi? Yang bener yang mana? Aduh, kamu kok jadi perhitungan banget sih sama istri sendiri? Ya kan uangnya emang kepake buat keperluan rumah juga akhirnya. Lagian aku kan di rumah terus, wajar dong kalau sekali-kali pengen beli barang yang baru. Gak usah diinterogasi kayak kriminal gini, bisa gak sih? Aku bukan berhitungan, Mai. Aku kerja siang malam di lapangan itu buat mastiin kebutuhan keluarga kita tercukupi. Aku cuma minta kejujuran kamu. Kenapa penjelasannya mesti berubah-ubah terus kalau emang gak ada apa-apa? Siang Pak RT, lagi santai nih. Kebetulan saya hari ini bisa balik kerja agak cepetan. Mas Ronggo, iya nih, lagi beresin jadwal ronda buat bulan depan, mumpung lagi sepi. Kenapa Pak? Mas Ronggo, maaf nih ya sebelumnya. Saya sebenarnya agak sungkan mau ngomong begini, tapi kayaknya sebagai tetangga saya mesti kasih tahu. Ada apa ya Pak RT? Ngomong aja nggak apa-apa kok. Kayak sama siapa aja. Ada masalah di lingkungan kita. Bukan masalah lingkungan mas, ini soal Bu Maya. Jadi gini, hampir tiap siang pas Mas Rangga lagi kerja, saya sering lihat Bu Maya dijemput sama mas-mas berseragam ojek online. Awalnya saya pikir ya ojol biasa kan, tapi yang bikin saya sama warga agak heran, motor yang dipakai mas-mas itu gonta-ganti terus tiap hari. Tapi orangnya tetap sama, akrab banget pula kelihatannya. Oh gitu Pak, mungkin itu langganan antar jemput barang atau belanjaan pasar kali Pak. Kan sekarang sistemnya bisa begitu. Ya semoga aja emang begitu ya mas. Saya cuma gak pengen ada fitnah atau omongan gak enak dari warga lain aja yang lihat. Soalnya kan penumpangnya dijemput persis di depan pagar rumah pas kondisi sekitar lagi sepi. Ya udah, makasih ya Mas Rangga udah mau dengerin. Iya Pak RT, makasih banyak ya buat informasinya. Saya permisi pulang duluan kalau begitu. Kasihan si Rangga, padahal dia itu orangnya baik dan kerja keras. Kasihan kalau beneran si Maya selingkuh.
Nggak. Udah aku cek berkali-kali di database pusat. Baik sistem driver yang masih aktif, yang lagi kena suspend, sampai yang udah diblokir permanen. Nama Ardi dengan foto muka yang kamu kirim kemarin itu nggak terdaftar sama sekali di aplikasi manapun. Fix, ini mah driver bodong. Gak mungkin salah kan? Kamu udah cek berdasarkan wilayah operasionalnya juga. Soalnya tetangga aku bilang dia sering keluyuran di sekitaran komplek perumahan aku. Hah, enggak. Sistem kita ini mencakup seluruh Indonesia loh. Kalau emang dia driver resmi, minimal nomor KTP atau mukanya pasti nyangkut di sistem pencarian data. Kesimpulannya cuma satu, dia sengaja pakai seragam sama atribut pinjam atau beli di pasar gelap buat kedok doang. Kamu mesti hati-hati, modus kayak gini biasanya buat nyari korban. Kurang ajar. Jadi selama ini istriku jalan sama penipu. Berani-beraninya dia main-main sama keluarga aku pakai seragam palsu itu buat masuk kehidupan rumah tangga orang. Sekarang langkah kamu apa? Mau aku bantu bikin laporan resmi ke polisi atau gimana? Soalnya ini udah masuk ranah penipuan atribut juga. Gak usah dulu, biar aku sendiri yang menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya. Makasih banyak ya atas bantuan kamu, aku duluan. Oke, kalau menurut kamu itu jalan yang terbaik, semoga masalahnya cepat selesai ya. Iya, makasih udah bantuin aku, nanti aku transfer buat jasa kamu. Gak usah, kayak ke siapa aja sih, aku senang bisa bantu kamu. Ternyata ini alasan kamu bilang mau pergi ke rumah temen sampai sore, Mai. Kamu rela bohongin aku, bohongin anak kita, cuma buat pergi sama laki-laki yang identitasnya aja nggak jelas begini. Tega banget kamu, Mai. 8 tahun kita bangun rumah tangga ini sama-sama, tapi kamu hancurin semuanya dalam hitungan bulan. Aku pengen tahu sejauh mana kamu bakal melangkah sama dia. Buat apa kalian ke tempat kayak gini? Mas Ardi, aku seneng banget deh kalau lagi berduaan kayak gini. Rasanya tenang, gak kayak di rumah. Rumah aku tuh rasanya dingin banget. Suamiku cuma tahu kerja dan kerja. Gak ada romantis-romantisnya sama sekali. Aku kan udah pernah bilang, kamu itu wanita cantik yang harusnya disayang dan dimanja, bukan malah ditinggal sendirian terus di rumah. Kalau aku jadi suami kamu sih, aku bakal luangin seluruh waktu aku cuma buat nemenin kamu setiap hari. Tapi akhir-akhir ini dia mulai curiga sama aku, Mas. Kartu kredit yang kemarin kamu pakai buat keperluan kamu juga ditanyain terus rinciannya. Aku sampai bingung mau nyari alasan apa lagi. Halo, biarin aja dia pusing. Yang penting sekarang kan kita bisa bahagia bareng di sini. Kamu gak usah mikirin dia lagi ya. Mas Rangga, kok kamu bisa ada di sini? Bukannya kamu harus pergi dinas keluar kota selama 3 hari ke depan? Lepasin, apa-apaan ini? Warga jangan ikut campur ya. Saya gak ada urusan sama kalian. Lepasin. Diam kamu penipu. Jangan harap bisa lari setelah apa yang kamu lakuin ke keluarga aku. Dan kamu, Mai, aku kerja siang malam banting tulang di depan lapangan, kena terik matahari demi penuhin semua kebutuhan keluarga ini. Aku percayain rumah dan anak kita ke kamu. Tapi apa balasan kamu? Kamu tega mengkhianati aku di tempat kotor begini demi pria yang bahkan seluruh hidup dan identitasnya aja dibangun di atas kebohongan. Mas, maafin aku, Mas. Ini gak seperti yang kamu lihat. Tolong dengerin penjelasan aku dulu, Mas. Aku hilaf. Aku cuma... Cukup, Mai. Gak ada lagi yang perlu dijelasin. Semuanya udah sangat jelas hari ini. Menimbang seluruh bukti-bukti kelalaian yang diajukan oleh pihak penggugat serta saksi-saksi yang menguatkan bahwa pihak tergugat telah mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga, maka dengan ini
Majelis hakim memutuskan bahwa permohonan cerai dikabulkan dan hak asuh secara penuh dan mutlak jatuh ke tangan saudara Rangga. Sidang dinyatakan selesai. Mas Rangga, tolong mas, jangan bawa anak kita pergi dari aku. Aku ibunya. Mas, aku mohon, kasih aku kesempatan buat ketemu atau rawat dia. Jangan putus hubungan aku sama anak kita sendiri, mas. Keputusan hakim udah mutlak, Mai. Kamu sendiri yang milih buat mengabaikan dia demi kesenangan kamu kemarin. Sekarang jalani aja jalan hidup yang udah kamu pilih sendiri itu. Tapi aku nggak bisa hidup tanpa dia, mas. Aku sendirian sekarang. Mas Ardi ternyata juga nggak jelas kemana. Tolong kasihanin aku, mas. Kamu nggak pernah mikirin perasaan anak kita pas kamu pergi ke kontrakan itu, Mai. Jadi sekarang jangan harap aku bakal luluh. Permisi. Kamu sebenarnya kemana aja sih seminggu ini, mas? Duit tabungan aku yang tersisa udah habis kamu pakai terus-terusan. Katanya kamu mau tanggung jawab setelah sidang cerai aku selesai. Tapi buktinya apa? Utang kamu malah numpuk di mana-mana. Dan sekarang penagihnya nyariin kamu di sini. Halo, bisa diem gak? Berisik banget dari tadi ngomel terus. Kamu pikir aku gak pusing apa? Nyari tambahan begini, uang segini aja diributin, kayak gak pernah megang duit aja. Aku udah kehilangan semuanya, mas. Aku kehilangan suami aku yang mapan. Aku kehilangan hak asuh anak aku sendiri. Semuanya demi kamu. Tapi sekarang aku baru tahu dari perempuan-perempuan lain kalau kamu itu cuma penipu yang suka manfaatin duit mereka. Kamu punya kerjaan tetap gak sih sebenarnya? Lagian, salah kamu sendiri. Kenapa gampang banget percaya sama omongan manis orang? Siapa suruh kamu kegatelan mau ikut sama aku waktu itu? Sekarang begitu duit kamu udah habis, kamu mau nyalahin aku, ha? Ogah banget ya. Udah, males aku di sini dengerin kamu meratapi terus. Selamat malam, ada tambahan lain adik ganteng? Mau sekalian pulsanya? Mas Rangga, tunggu sebentar mas. Tolong, maafin aku mas. Tolong maafin kesalahan aku yang dulu. Aku bener-bener menyesal. Aku udah ngehancurin keluarga kecil kita yang utuh demi seseorang yang ternyata cuma penipu, yang cuma manfaatin perasaan dan materi aku aja selama ini. Hidup aku hancur sekarang mas. Kesalahan terbesar kamu itu bukan karena kamu salah memilih orang lain dan mendampingi hidup kamu, Mai. Tapi kesalahan terbesar kamu adalah kamu dengan tega mengkhianati dan membohongi orang yang selalu berkomitmen siang malam untuk menjaga dan menghidupi keluarga kamu. Mas, aku hilaf waktu itu. Aku kesepian. Tolong kasih aku pengampunan. Kepercayaan itu ibarat kaca, Mai. Sekali kamu hancurin sampai berkeping-keping, gak akan pernah bisa kamu susun lagi jadi utuh. Gimana pun cara kamu mencobanya, aku udah memaafkan masa lalu. Tapi tempat kamu bukan lagi di kehidupan kami.